Oke, hari ini saya mau membahas tentang apa-apa aja sih kira-kira kemungkinan soal-soal latihan ya untuk menuju ujian kalian. Oke, di sini saya coba memberikan arahan ya soal-soal atau gambarannya itu seperti apa sih itu, yang nanti besok ujiannya itu seperti apa. Jadi kalian jangan berharap ya, wah soalnya ini pasti keluar gitu. Tidak sama sekali. Jadi soal yang saya bahas ini tentunya akan berbeda dengan soal ujian yang akan kalian dapatkan. Oke. Nah, kita mulai dari soal pertama dulu ya. Soal pertama ini gambarannya seperti ini kurang lebih soalnya nanti, tapi pasti berbeda jadinya. Oke, yang pertama itu barisan aritmatika. Itu ada 2, 8, 14. Dia nanya tentukan suku ke 11. Berarti dia nanya UN. UN rumusnya kalau aritmatika ya, suku pertama ditambah suku ke N yang ditanya kurangin 1 dikali beda. Bedanya berapa? 2 ke 8. Bedanya adalah, kita cek dulu nih aritmatika. Nah, ini pasti aritmatika. 2 ke 8 ditambah 6, 8 ke 14 juga ditambah 6. Berarti bedanya adalah 6, suku pertamanya adalah 2. Yang ditanya suku ke 11. Berarti N-nya 11. Masukkan saja. A-nya 2, N-nya katanya 11 dikurang 1 dikali bedanya 6. Ya kan ini bertambah 6 terus sih. 2 ke 8 tambah 6. 8 tambah 6 14, berarti 6. Yang dikerjain yang mana duluan? 11 dikurang 1 berapa? 10 dikali 6. 2 ditambah 10 kali 6 berapa? 60 ya. Jadi jawabannya 2 tambah 60 yaitu adalah 62. Mudah banget soal kayak gini. Mungkin sekitar ada 3 soal lah soalnya keluar seperti ini. Harusnya bisa jawab. Oke, next berikutnya ada soal barisan aritmatika lagi. U3-nya 17, U5-nya 31. Dia nanya suku ke 31. Udah pasti ini N-nya 31 ya. Nah, tapi yang jadi masalah U3-nya 17. Maksudnya apa ini U3-nya 17? Jadi U3 ini maksudnya adalah A ditambah N dikurang 1. N-nya kan 3 ya. Berarti 3 kurang 1 dikali B. Sama dengan 17 dia bilang. Sementara dia bilang U5. Nah, ini di soal U5-nya 31. U5 itu rumusnya berarti A suku pertama ditambah N-nya berapa ini? 5. 5 kurangin 1 dikali B sama dengan 31. Yang ini berarti bisa ditulis lagi A ditambah 3 kurang 1 yaitu 2 ya. 2 kali B. 2 kali B berarti 2B sama dengan 17. Sementara ini A ditambah 5 kurang 1 4, B 31. Terus gimana habis itu caranya? Gampang, putar aja nih. A tambah 4B sama dengan 31 kita putar. Kita tulis duluan maksud saya. Kita tulis berikutnya A ditambah 2B sama dengan 17. Kita kurangin. Ini namanya cara eliminasi ya. Eliminasi. 31 kurang 17 ya. 1 kurang 7 nggak bisa, pinjem ya. Jadi ini 2, ini jadi 11. 11 kurang 7 berarti 4. 2 kurang 1 berarti 1, 14. 4B dikurang 2B. 4 bebek dikurang 2 bebek ya. Itu pasti 2 bebek. A dikurang A habis, nggak ada. 2 bebek sama dengan 14. Berarti bebeknya itu 14 dibagi 2. Maksudnya gini loh, 2 kali berapa? Jawabannya 14. Ya jawabannya pasti 7 lah bebeknya. Kalau sudah ketemu B-nya gimana? Kita harus ngapain? Kita cari A-nya. Kita pakai persamaan yang ini nih. Yang A ditambah 2B sama dengan 17. Boleh nggak pakai persamaan yang kedua? Boleh. Pakai yang A tambah 4B sama dengan 31 juga boleh. Nah, ini kita masukkan ya, A ditambah 2 dikali 7 sama dengan 17. A ditambah 2 kali 7 14 ya.
sama dengan 17. Coba kamu pikirkan, berapa yang ditambah 14 hasilnya 17? Coba ulangin ya, berapa yang ditambah 14 hasilnya 17? Ya pasti ditambah 3 lah, ya kan? Karena 3 tambah 14 kan 17. Berarti A itu adalah 3. Nah, saya sudah tahu B-nya, saya sudah tahu A-nya. Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaannya apa sih? Suku ke 31 kan? Rumusnya apa? A ditambah N dikurang 1. N-nya 31. Dikurang 1 dikali B. A-nya berapa tadi kita? Oh, A-nya 3. 31 kurang 1, 30. B-nya 7. Nah, yang mana yang duluan dikerjakan? Nah, ini 30 kali 7 dulu. 30 kali 7 berapa? 210. Nah, baru ditambahkan ke depan. Jadi 213. Seperti ini cara ngerjain soal kedua. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Pada tahun pertama sebuah butik itu ada 1000 style jas. Nah, berarti U1 alias A-nya itu 1000. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 30 style jas. Berarti bedanya 30. Berapakah banyak style jas yang diproduksi tahun ke-6? Dia tanya U6. Nah, kembali lagi rumusnya. A ditambah sampai bosan saya, 6 dikurang 1. Dapat dari mana 6 ini Pak? Dari N-nya ini loh. N-nya 6. Nah, ditanya 6. B. A-nya berapa? A-nya 1000. Suku pertamanya 6 kurang 1, 5. B-nya itu 30. Berarti 5 kali 30. Seperti biasa yang dikerjakan yang perkalian duluan ya. 5 kali 30, 150. 1000 ditambah 150, 1150 jas ya pada tahun ke-6. Gampang banget kan? Next. Tentukan jumlah 30. Jumlah 30 suku pertama. Deret. Oke, deret dia bilang. Berarti yang ditanya SN. Ini aritmatika atau geometri ya? Coba kita cek dulu. 2 ke 7 bertambah 5. 5 ke 12 bertambah 5 juga. Wah, ini pasti aritmatika. Nah, rumus deret aritmatika itu sebenarnya adalah setengah dikali N dalam kurung 2 dikali suku pertama ditambahkan dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Loh, N-nya gimana Pak? Ini loh N-nya. Kan 30, jumlah 30 suku pertama, berarti S30 yang ditanya. Setengah kali 30, 2 dikali suku pertamanya 2. N-nya berapa tadi? N-nya 30, tadi udah dikasih tahu. Dikali B, B-nya yaitu bertambah 5 terus. Setengah dikali 30 itu gimana sih? 1 dikali 30 dibagi 2. Ya 15 kan? Kan 1 kali 30, 30. 30 bagi 2, 15. 2 kali 2, 4. 30 kurang 1, 29. 29 dikali 5. 15 dalam kurung 4 ditambah 29 kali 5 ya. 29 dikali 5. 5 kali 9, 45 ya. Simpan 4. 5 kali 2, 10. 10 tambah 4, 14. Berarti 145. Tolong dicek ya, atau di komentar kalau seandainya ada saya salah hitung. 15, 4 ditambah 145. Nah, ini kita tambah 4 lagi aja. Begini caranya. 5 tambah 4, 9. 1 ya, berarti 149. 15 dikali 149 dikalikan 15. 5 kali 9, 45 ya, simpan 4. 5 kali 4, 20. Tambah simpanan 4, berarti 24. Simpan 2. 5 kali 1, 5. Tambah simpanan 7. 1 kali 9, 9. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Ini harus kosong di sini ya. Tambahin aja 5. 4 tambah 9, 13. Simpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabannya 2235. Kalau kamu ngerjainnya teratur, harusnya bisa. Oke, soal berikutnya. Suatu deret aritmatika itu S jumlah deret 13 ya adalah 550. Nah, terus jumlah deret ke-12-nya adalah 420.
Maksudnya deret tadi kan sudah saya jelaskan ya. Deret itu kan kayak kalau deret 13 artinya dia bertambah terus sampai 13. Bertambah 13 ini pola. Nah, kalau 12 berarti ditambah terus sampai pola ke 12. Nah, dia tanya adalah suku ke 13. Ini ada trik simpelnya. Trik simpelnya tuh begini. Kalau ada soal dia tanya suku ke 13 yang diketahui S13, S12, caranya gampang banget. Tinggal S13 kamu kurangi dengan S12. Jadi tinggal 550 dikurang 420. Nah, berapa tuh? Oke, coba saya ajarin cara bersusun ke bawahnya ya, pengurangan ke bawahnya. 0 kurang 0, 0, 5 kurang 2, 3, 5 kurang 4, 1. Berarti jawabannya 130. Gampang banget ini. Sayang kalau kamu tidak ngerti caranya. Ini 2 soal saya keluarkan. Berikutnya, tentukan jumlah bilangan genap antara 20 dengan 200. Ada kata-kata antara. Antara itu berarti angka 20 dan 200-nya itu nggak boleh dikerjakan. Setelah angka 20 bilangan genap itu apa? Berarti logikanya setelah angka 20 pasti 22 dong yang genap. 24, 26 dan seterusnya sampai sebelum 200. Bilangan genap sebelum 200 itu berapa sih? 198 kan? Kalau 199 kan nggak mungkin ya, karena itu ganjil, karena dimintain genap. Berarti dia berakhir di 198. Nah, dia nanya nih, tentukan jumlah semuanya. Nah, yang jadi masalah kita nggak tahu di antara 22 sampai 198 itu ada berapa angka ya. Bingung nih. Gimana caranya kita tahu kalau itu ada berapa angka atau banyaknya angka? Oke. Caranya begini. Pertama itu bisa juga kita pakai teori uji coba. Ini saya ajarin uji coba dulu caranya. Kalau kalian bagi nggak ngerti, kalian bisa pakai uji coba dulu. Misalkan sebentar saya pakai warna yang lain. Misalkan 22 nih ya kan. 22 24, 26, 28, berikutnya 30, berikutnya 32, 34, 36, 38, 40. Nah, ini seterusnya kira-kira ini sudah ini udah ada 5 ya. Ini 5, ini 5 ya. Dan seterusnya ini kalau misalkan dicek lagi ini pasti 42, ini 44, ini 46, ini 48, ini pasti 50. Ini kalau kita hitung setiap kali ini ada 5, berarti ini kalau misalkan ini hampir mendekati, katakanlah hampir mendekati 200. Itu logikanya pas di mendekati 198 di sini kan 200-nya nggak kita hitung ya. Berarti di sini 196, ini 194, ini 192. Yang terakhir ini cuma 4. Berarti logikanya kalau kita hitung ya, angka-angkanya kan 30. 30 ini udah 5 isinya. Kalau sampai 40, 50, coba kamu hitung. Sampai kira-kira hampir 200 itu ada berapa? Atau hitung sampai di bagian 188, pasti habis itu 190. Nah, dari 30 sampai 190 itu ada berapa ini? Ada berapa sukunya? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lagi ini sebentar ya, ini kok tiba-tiba oke, ini 100, berikutnya ada 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 kita kali 5 ditambah 4 ya kan. 4 itu yang bagian yang ini. 17 dikali 5
35 nyimpan 3, 5 kali 1 tambah ini 8. Berarti 85 ditambah 4, jawabannya 89. Nah, kita akan buktikan. Berarti kita nih setelah dapat 89-nya, baru kita masukkan ke rumus SN. Ini cara yang ribet menurut saya ya. Jadi kalau saya jadi kalian, saya gak akan pakai cara ini sih, karena ini ribet banget. Ini saya hapus. Saya ajarin cara lain yang pakai rumus ya. Saya ajarin cara yang lain yang menggunakan rumus. Oke. Saya hapus dulu. Oke, saya akan ajarin dengan cara yang menggunakan langsung rumusnya. Caranya kayak gini. Kita tahu bahwa UN terakhirnya itu 198 kan. Rumus UN itu A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kalau kita lihat di sini A-nya itu 22. Tapi UN-nya yang suku terakhirnya adalah 198. Suku pertamanya 22. N-nya kita nggak tahu berapa. Tapi bedanya ini selalu berbeda, tambah 2 terus. Ini tambah 2 juga. Berarti B-nya 2. Kalau kita hitung lagi 198 22 ditambah 2-nya ini dikalikan masuk. 2 dikali N 2N. 2 dikali kurang 1 berarti 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2. Nah, kalian tahu nggak dapat 20 nih dari mana? 22 dikurangin 2 yang paling belakang. Nah, kalau sudah segini gimana caranya? 20-nya ini pindahkan saja ke sebelah kiri. Jadi 198 dikurangin 20 sama dengan 2N. 198 kurang 20 178 sama dengan 2N. 2N itu artinya 2 kali berapa ya hasilnya 178? Ini caranya gampang banget, 178 dibagi 2 aja. Nah, 178 dibagi 2. Coba kita coret-coretan dulu ya di sebelah sini. 178 dibagi 2. 1 dibagi 2 nggak mungkin. 17 dibagi 2 bisa. Jawabannya berapa? 8 ya. 8 kali 2 itu soalnya 16. Dikurangin deh 7 kurang 6 1. 1 kurang 1 habis, 8-nya turun. 18 bagi 2 9. Nah, 89. Itu kan lebih cepat daripada yang tadi. Nah, kalau sudah didapat N-nya, terus kita ngapain? Dia kan jumlah ya. Jumlah itu berarti jumlah bilangan itu berarti SN. Rumusnya SN ini udah pasti aritmatika, setengah dikali N dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini setengah dikali N, N-nya 89. 2 dikali A berarti 2 dikali dengan A. A suku pertama 22 ya. Lihat sendiri di sini ya, 22 tadi. 22 ditambah N-nya itu 89. Tadi N-nya 89 kita dapat. Dikurangin 1 dikali B, bedanya berapa? Bedanya 2 ya, kan dia selalu bertambah 2 ini. Oke, setengah dikali 89. Wah, saya nggak tahu pak, setengah dikali 89. Ya sudahlah, tulis 89 per 2 aja nggak apa-apa. 2 dikali 22 berarti 44. 89 dikurang 1, 88 dikali 2. Kita cek dulu, 88 dikali 2 ya, 16, 1, 16 tambah simpanan 17. Berarti 89 per 2 dikali 100 dikali 44 ditambah 176. Nah, ini agak sini aja, 89 per 2. 44 ditambah 176 tambah 44 lagi tambah 0, 6 tambah 4 10, 1 tambah 7 8, 8 tambah 4 12 simpen 1 2, 220. Nah, ini kita bagi 2 saja. Jadi 110 kali 89. 110 dikali 89. 0 dikali 9 0, 0 kali 8 0, 1 kali 9 9, 1 kali 8 8, 1 kali 9 9, 1 kali 8 8. Tambahkan, nanti kita hapus dulu biar tempatnya cukup. 0 9, 8 tambah 9 17, 1 9, 9.790 ya, seperti ini cara ngerjakannya. Nah, berikutnya adalah kita ke barisan geometri ya. Ini barisan geometri itu ciri-cirinya gimana sih pak?
Barisan geometri itu cirinya tuh dikali. 4 ke 12 itu dikali berapa? Kali 3 kan. 12 dikali berapa hasil 36 ya, dikali 3. Pokoknya tuh ciri-cirinya itu pasti dikali dengan angka yang sama. Itu pasti geometri. Kalau dia bertambah, berkurang, itu pasti aritmatika. Nah, karena ditanya suku ke-6, berarti dia nanya UN. Rumusnya UN geometri A dikali R pangkat N yang dikurangi 1. R itu apa sih? R itu ini loh, rasio. A itu apa? A suku utamanya 4. Karena ditanya U6, suku pertamanya 4 dikali R-nya 3 pangkat 6 dikurangi 1. Dapat 6 dari mana, Pak? Kan N-nya itu 6. Kan yang ditanya suku ke-6 kan? 4 dikali 3 pangkat 6 kurang 1 berarti pangkat 5. 4 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu gimana sih? 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 nih. Ini dah yang kamu hasilkan. 3 kali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 dikali 3, jawabannya 243. 4 dikali 243. Kita kali 4. 4 kali 3 12 simpen 1. 4 kali 4 16 tambah 1 17. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 972. Oke, berikutnya lagi barisan ini, barisan geometri lagi ya di sini ya. Barisan geometri U28, U4-nya 128, dia nanya U5. Oke, bingung nih U5 ini gimana ya? Yang taunya U5 itu harusnya rumusnya kan A dikali R pangkat 5 dikurang 1. 5 itu didapat dari ya ini, N-nya ini 5. Nah, yang jadi masalah A-nya nggak tahu, R-nya nggak tahu. Nah, kita coba cari tahu dulu dari kalimat ini. U2 itu kan rumusnya A dikali R pangkat 2 kurang 1. Dia bilang katanya jawabannya 8. Nah, kalau dia ditulis ulang, jadinya A dikali R pangkat 1 sama dengan 8. Dapat 1 dari mana, Pak? 2 kurang 1 kan 1 ya. Berikutnya U4. Soalnya ada U4. U4 ini sebentar, salah tulis ya. Rumusnya A dikali R pangkat 4 dikurang 1. 4-nya didapat dari N-nya ya. Ini 4. Sama dengan katanya 128. Ini bisa ditulis jadi A dikali R pangkat 3 sama dengan 128 sesuai soalnya. Kalau sudah gini gimana? Gampang, kita putar saja. Yang A kali R pangkat 3 dibagi dengan A dikali R pangkat 1 sama dengan 128 dibagi 8. Nah, saya kerjakan di sampingnya. A dengan A dibagi habis, R pangkat 3 dibagi R pangkat 1 artinya 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 itu berapa? 2 ya, berarti R pangkat 2. Gitu caranya. Pokoknya kalau pangkatnya berapa, per R pangkatnya berapa, kurangin aja. Sama dengan 128 dibagi 8. Pasnya nggak tahu, Pak, gimana cara baginya? Wah, kamu coret-coret aja. Misalkan ini dibagi berapa? Bagi 4 gitu misalkan. 128 bagi 4 berapa? Bagi 4 berarti 32. Bagi 4 ini 2. 2 dengan 32 bisa lagi dibagi. 32 bagi 2 itu 16. Sekarang pertanyaan saya, berapa yang pangkat 2 hasilnya 16? Berarti R itu adalah 4. Ya, R itu adalah 4. Nah, terus habis itu gimana? Kita akan cari menggunakan persamaan pertama. A kali R pangkat 1, jawabannya 8. A sama dengan R-nya 4 tadi ya, 4 pangkat 1 sama dengan 8. A dikali 4 sama dengan 8. Kenapa 4? Karena 4 pangkat 1 artinya 4. Sekarang kamu pikir, berapa yang dikali 4 jawabannya 8? Ya, 2 lah. Kan 2 kali 4 jawabannya 8. R-nya sudah tahu, Pak. A-nya sudah tahu, Pak. Yang sekarang kita tanya adalah U5. U5. A-nya udah tahu 2, R-nya sudah tahu 4. Sekarang kita tinggal cari U5. 2 dikali 4 pangkat 4. 5 kurang 1 4 ya. Jadi pangkatnya 4. 4 pangkat 4 itu gimana sih artinya? 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16. 16 kali 4 itu 64. 64 dikali 4 6. Simpen 1. 4 kali 4 24. 256. 250. Sorry.
2-nya belum saya tulis ini. 2 dikali 4 pangkat 4 tadi 256. 2 kali 256. Jadi 256 dikali 2 lagi. 12 simpan 1 10 simpan 1 11 2 kali 2 4 tambah 1 5 512. Jadi U5 nilainya adalah 512 seperti itu. Nah, terus berikutnya nih, suatu deret geometri 3 tambah 6 tambah 12. Tentukan jumlah dari 5 suku yang pertama. Dia nanya deret geometri. Deret geometri itu SN tapi yang geometri punya ya. Geometri itu berarti ingat ya, ini cara ngeceknya, ini dikali atau ditambah nih. Kalau ini ditambah 3 tambah 3 6. Tapi 6 tambah 3 enggak 12. Berarti kemungkinan ini dikali. Dikali berapa ini? 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Oke. Berarti ini A-nya 3, ini R-nya 2. Rumus SN-nya untuk geometri itu A dikali dalam kurung R pangkat N ya dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Kita masukkan aja A-nya ya. A-nya 3, R-nya 2 pangkat N ya. N-nya itu 5 dikurang 1 per 5 kok 5. R-nya 2 dikurangin 1. 3 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 1 2 3 4 5. Oke. 4 8 16 kali 2 32. 32 dikurang 1 2 kurang 1 1. 3 dikali 32 dikurang 1 31 ya per 1 ya, dibagi 1 tuh udah nggak ada artinya ya, dibagi 1 jadi tinggal 3 kali 31. 31 kali 3 3 kali 3 9 93. Oke, seperti ini saja ya. Silakan kamu berlatih, dengarkan, dan kalau kamu merasa bingung ulangin aja videonya berkali-kali ya. Seperti itu. Selamat belajar, mudah-mudahan ujianmu lulus. Terima kasih.